Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dede Nur Rahman, Eskom Mkom, sebagai dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cyber espionage sebagai ancaman keamanan informasi. Untuk kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Naufal Jati Ageng, lalu Lukas Wirananda Putra, lalu Rizky Irmania, Teguh Delviano, dan juga Wahyu Aji Prihantoko. Di presentasi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah proses penelitian, lalu yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Irmania. Baik, untuk latar belakangnya, di era digital saat ini, bentuk ancaman terhadap keamanan informasi telah berubah drastis. Ketergantungan institusi baik publik maupun swasta terhadap sistem informasi membuka celah baru bagi kejahatan cyber. Salah satunya adalah cyber espionage. Cyber espionage adalah kegiatan pengumpulan informasi rahasia secara ilegal melalui media digital. Motivasinya meliputi kepentingan politik, ekonomi, dan militer. Untuk contohnya, pada bidang politik adalah kasus Pegasus spyware. Beberapa negara menggunakan spyware ini untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan oposisi negara. Dan untuk bidang ekonomi ada pencurian rahasia dagang oleh China pada case APT-10, yaitu peretas negara mencuri desain produk, data manufaktur, dan strategi bisnis dari perusahaan teknologi dan farmasi barat. Untuk di bidang militernya, yaitu ada serangan Stuxnet ke Iran pada tahun 2010, yaitu virus komputer kompleks yang menargetkan fasilitas nuklir Iran, diduga kolaborasi dari Amerika Serikat dan Israel. Dan isu ini menjadi semakin serius dengan adanya tuduhan saling serang antar negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kelemahan infrastruktur cyber dan rendahnya literasi keamanan informasi menambah tingkat kerentanan terhadap serangan semacam ini. Untuk tujuannya, yang pertama adalah mengidentifikasi motif pelaku cyber espionage, mengungkapkan faktor-faktor pemicu serangan, lalu yang terakhir adalah menawarkan strategi mitigasi secara komprehensif. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan yang pertama adalah konseptual, yaitu untuk memahami esensi dan ancaman cyber espionage, lalu perundang-undangan, untuk menganalisis dengan menganalisis UU ITE dan regulasi internasional, lalu yang terakhir adalah perbandingan dengan meninjau kesiapan Indonesia dibanding negara lain. Untuk hasil pembahasan, yang pertama adalah di sini kita sebutkan pertama adalah motif pelaku. Jadi untuk cyber espionage ini, motif-motifnya yang pertama ada 3 motif utama, yaitu yang pertama ada politik. Itu negara besar ingin memperoleh informasi diplomatik dan pertahanan. Lalu yang kedua adalah ekonomi, yaitu pencurian kekayaan intelektual oleh kompetitor bisnis. Dan yang terakhir adalah militer, mengakses teknologi tinggi atau sistem persenjataan negara lain. Dan dari motif tersebut, yang menjadi pemicu adalah yang jadi faktor utama pemicu cyber espionage adalah lemahnya infrastruktur keamanan digital, rendahnya literasi masyarakat terhadap keamanan informasi, dan juga kurangnya regulasi khusus mengenai cyber espionage. Lalu apa dampak dan risiko? Yang pertama adalah kebocoran data strategis negara, kerugian ekonomi besar, destabilisasi politik, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem digital. Lalu bagaimana strategi penanggulangannya? Yang pertama adalah penguatan sistem digital, penggunaan enkripsi tingkat tinggi,
revisi dan penyempurnaan UU ITE, edukasi publik, dan juga pelatihan aparat penegak hukum. Kesimpulannya adalah cyber espionage adalah ancaman cyber paling kompleks dan berdampak luas. Misalnya motifnya multidimensi, pelakunya lintas negara, dan pemicu berakar dari kelemahan struktural dan regulatif. Penanggulangan cyber espionage membutuhkan pendekatan multidimensi, yaitu sinergi atau kebijakan hukum, infrastruktur teknologi, dan pendidikan publik. Indonesia harus bergerak cepat untuk memperkuat regulasi dan kapasitas kelembagaan agar tidak menjadi target empuk di era kompetisi global digital. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.